Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus menuntut ilmu. Hari ini kembali lagi bersama Bu Fatin akan belajar tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Di pembelajaran ke-6 ini ada materi bahasa Indonesia dan materi matematika. Pertama kita akan belajar materi bahasa Indonesia. Mendeskripsikan gambar menggunakan kata-kata yang tepat. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar membuat cerita dari gambar. Sekarang hari ini kita akan belajar mendeskripsikan gambar menggunakan kata-kata yang tepat. Mendeskripsikan itu apa sih? Mendeskripsikan yaitu menuliskan apa sih yang ada di dalam gambar tersebut. Langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama, amati gambar dengan cermat. Sama seperti di saat kita belajar menuliskan cerita, yang pertama kita lakukan adalah mengamati gambar dengan cermat dan teliti. Langkah yang kedua yaitu tuliskan kalimat tentang isi gambar tersebut. Langkah yang kedua ini baru kita membuat kalimat mengenai gambar yang ada. Langkah yang ketiga, gunakan kata-kata yang sesuai dengan peristiwa dalam gambar. Nah, untuk membuat kalimatnya kita harus sesuaikan dengan yang ada pada gambar. Langkah yang keempat, susun kalimat dengan runtut. Runtut itu urut, mulai dari yang paling contohnya. Di situ ada gambar Udin dan keluarganya sedang berolahraga. Coba diperhatikan dulu gambarnya. Apa yang sedang mereka lakukan? Nah, di situ mereka sedang bergerak. Nah, jadi makhluk hidup bisa bergerak. Itu kalimat pertama yang bisa mendeskripsikan gambar tersebut. Kemudian kalimat yang kedua, manusia bergerak dengan cara berjalan. Kalimat yang ketiga, Udin dan keluarganya berolahraga dengan berjalan-jalan di pagi hari. Kalimat yang keempat, berolahraga baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Kalimat yang terakhir atau yang kelima, menjaga kesehatan merupakan salah satu cara bersyukur kepada Tuhan. Diperhatikan lagi ya, ingat-ingat lagi. Dari satu gambar itu kita bisa membuat 5 kalimat. Selanjutnya kita masuk ke materi matematika. Menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka atau bilangan ribuan. Untuk menyelesaikan soal cerita penjumlahan yang harus kita lakukan ada 3. Yang pertama, bacalah soal cerita dengan seksama. Dibaca dulu dengan teliti, diperhatikan bacaan di soal ceritanya. Langkah yang kedua, buatlah kalimat matematika dari soal tersebut. Kalimat matematika itu seperti apa sih? Penjumlahan, jadi dibuat penjumlahannya, cara menjumlahkannya, bersusunnya atau menuliskan angkanya. Contohnya, 2530 ditambah 1320. Itu ditulis bilangannya dengan lambang tambah. Juga diakhiri dengan lambang sama dengan. Itu adalah kalimat matematika. Kemudian langkah yang ketiga yaitu selesaikan dengan cara berhitung bersusun pendek. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas cara bersusun pendek. Contoh soal, peternakan Pak Adi menghasilkan 2.300 butir telur setiap hari.
peternakan Pak Edi menghasilkan 2.450 butir telur setiap hari. Berapakah jumlah semua telur yang dihasilkan oleh peternakan Pak Edi dan Pak Edi dalam satu hari? Mari kita coba jawab bersama-sama. Tadi kita sudah ada soalnya, baru kita teliti lagi. Di soal itu ada bilangan berapa saja? Soal itu ada bilangan 2.300 butir miliknya Pak Adi dan miliknya Pak Edi 2.450 butir. Untuk kalimat matematikanya seperti ini. 2.300 ditambah, kasih lambang tambah, 2.450 sama dengan, ini kalimat matematika. Kalau sudah ditemukan kalimat matematikanya, baru kita lakukan dengan cara penyelesaian bersusun pendek. Bilangan ratusan ribuan yang pertama taruh atas, kemudian disusul dengan bilangan ribuan yang kedua. Untuk menyusunnya, diurutkan dari yang nilainya sama. Satuan diluruskan dengan satuan, puluhan diluruskan dengan puluhan, dan seterusnya. Baru kita bisa menghitung dengan cara bersusun pendek. Untuk menghitungnya dimulai dari angka yang paling belakang atau angka satuan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi, peternakan Pak Edi dan Pak Adi jika dijumlahkan adalah 4.750 butir telur dalam sehari. Coba diperhatikan lagi. Bagaimana? Sudah paham? Jika masih ada yang belum paham, bisa dibuka lagi kitabnya tematik, dipelajari lagi perlahan-lahan dengan bantuan orang tua. Selanjutnya coba kalian berlatih membuat soal cerita penjumlahan disertai dengan cara penyelesaiannya atau cara mengerjakannya. Untuk soalnya bisa ditulis di kitab tematik halaman 49. Sudah, demikian pembelajaran untuk hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Fatim akhiri sampai di sini dahulu. Tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.